lokasi audisinya. Di dalam udah banyak banget peserta, 15 peserta terbaik se-Indonesia. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi juaranya? Jadi ikutin aku terus. Hari ini dan harapan saya semoga saya bisa menampilkan yang terbaik. Perasaan saya hari ini senang banget ya karena sudah lolos ke 8 besar di ajang audisi penyanyi berbakat OS Kempo Girls. Persiapannya sih dari semalam saya udah coba kulik-kulikin lagi beberapa lagu yang materi yang udah dikasih sama panitia. Semoga hari ini bisa lebih bagus lagi dari kemarin dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Persiapan saya untuk mengikuti babak 8 besar adalah tentunya ngapain lirik lagi kemarin, terus nyanyi-nyanyi di kamar, dan pastinya nggak minum es gitu ya. Perasaan saya pasti senang dan sebenarnya saya nggak nyangka bisa di 8 besar. Ya, terima kasih. Kesan-kesan saya dalam mengikuti lomba ini yaitu sangat senang sekali, dan persiapan saya untuk menghadapi 8 besar hari ini, saya menghafalkan lirik-lirik dan juga saya menghafalkan nada lagunya dan berlatih semalam tadi. Dan perasaan saya senang sekali. Audisi pada hari ini yaitu grand final, saya menonton audisi sebelumnya atau penampilan saya sebelumnya, di mana kekurangannya itu saya perbaiki lagi. Adapun saya menghafal lirik lebih dalam lagi dan merasakan lagu tersebut lebih dalam lagi. Nah, perasaan saya bisa masuk 8 besar ini tentunya nggak nyangka sekali karena jujur mungkin persiapan itu belum terlalu ya, karena dari saya sendiri pengalaman itu kurang seperti itu. Tapi bisa masuk ke 8 besar ini sungguh anugerah yang tidak terduga dan benar-benar membuat saya termotivasi untuk lebih baik, dan harapan saya semoga bisa menjadi juara. Persiapan untuk mengikuti grand final ini, aku belajar dan mendengarkan lagu dan latihan. Harapannya aku ingin menjadi juara dan aku ingin membanggakan kedua orang tuaku. Persiapan saya tadi malam yaitu untuk acara hari ini, latihan lirik supaya tidak lupa, terus latihan nada-nada yang akan dinyanyikan sebentar dan lagu. Perasaan aku masuk ke 8 besar itu bersyukur sekali, bahagia, semoga aku tidak akan mengecewakan. Harapan aku bisa menampilkan yang terbaik semaksimal mungkin untuk Kalimantan Timur, untuk dojo aku, ya bismillah. Halo? Hai? Siapa yang mau ketemu Regina? Oh, siapa yang mau ketemu Regina? Nah, beliau sudah ada nih di tengah-tengah kita. Langsung loh dari Solo terbang ke Jakarta, akan melakukan coaching klinik dengan adik-adik Kenzi semuanya. Ya? Nanti adik-adik akan coaching klinik dari jam 5 sampai jam 6, lalu akan dilanjutkan dengan jam 7-nya itu adalah grand finalnya, ya? Ya, selamat sore semuanya. Aduh, saya excited banget ya. Kemarin udah sempat ngeliat Instagramnya Ilham, share tentang beberapa dari antara teman-teman yang udah nyanyi-nyanyi dan suaranya banyak yang bagus-bagus ternyata ya. Kalau nggak ada di sini. Jadi mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan ya kan, yang mungkin ini nggak akan datang kedua kali. Jadi mari silahkan yang mau tanya-tanya tentang apapun, terutama seputar nyanyi ya. Kalau pertanyaan tentang kehidupan pribadi boleh, tapi yang menjurus-menjurus nggak boleh ya. Oke, silakan yang mau tanya, mulai dari siapa? Monggo. Ya, perkenalkan Kak, nama saya Nimari Vina Rustahuni, biasa dipanggil Vina, saya dari Bali. Hai Vina. Hai Kak, gini saya mau bertanya, kan saya dengar pengalaman Kakak sebelum bisa menjadi pemenang Indonesian Idol. Gimana sih awalnya Kakak bisa pengen ikutan Indonesian Idol, dan gimana cara Kakak buat sampai ke jadi pemenang, karena sebelumnya kan sempat gagal beberapa kali tuh. Gitu, tahapan dari gimana Kakak berjuangnya, apa aja yang Kakak latih atau ya seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, thank you. Berarti inti pertanyaannya adalah gimana sampai akhirnya bisa jadi idol gitu. Awalnya apa gitu ya? Atau apa yang aku lakukan atau mau dengar kisahnya?
Dengar kisahnya nih kayak 3 jam kemudian nih baru kelar. Panjang re. Tapi ya wes, nggak apa-apa. Aku ceritain sedikit ya. Aku memulai karirku setelah lulus SMA itu aku langsung nyanyi kafe. Nyanyi kafe mulai dari 2003. Jadi kurang lebih itu jadi penyanyi kafe selama 2003 sampai 2012 itu berapa? 9 tahun. 9 tahun. Dan benar, saya ikutan Indonesian Idol itu bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi 7 kali tepatnya gitu. Jadi gak tahu kenapa sih ya, kayaknya benar-benar satu-satunya ajang pencarian bakat yang pengen saya ikutin banget waktu itu tuh Indonesian Idol gitu. Jadi pertama kali kenapa terinspirasi, kenapa harus Indonesian Idol, karena waktu itu saya lagi nonton American Idol seasonnya Clay Aiken sama Ruben Studdard, kalau tahu ya, dia di American Idol tahun 2003. Seneng aja gitu ngelihat mereka, kayaknya kok keren banget ya mereka ini ya, dengan suara yang udah nggak jelas lah, suaranya udah bener-bener TOPBGT gitu. Dan aku berharap kayak ajang serupa tuh bisa ada di Indonesia. Nah singkat cerita 2004 datanglah Indonesian Idol itu di RCTI gitu ya. Terus langsung kepikiran pengen ikutan. Karena nggak punya basic ikut lomba apapun, nggak ada pengalaman festival-festivalan nyanyi, pernah sih lomba karaoke gitu, tapi kalau kayak yang literally festival gitu bener-bener nggak ada sama sekali gitu pengalamannya. Nah datanglah saya di tempat audisi jam 9 pagi, yang nggak taunya orang udah ngantri dari jam 4. Jadi datang jam 9 baru nyanyi jam setengah 6 sore, udah keburu dari baju putih sampai coklat bajunya, ya udah nggak ada putih-putihnya, rok dari madep depan sampai madep samping, sepatu saya dari bener sampai nganga. Ini serius cerita, nggak peres gitu ya, bener-bener cerita bener. Terus nyanyi juga jurinya udah mulai boring kali ya, karena udah sisa-sisa, udah sore menjelang malam gitu, udah mau break maghrib lagi, udah setengah 6 sore. Jadi singkat cerita nggak lolos. Coba lagi di season 2, 3, 4, 5, 6, akhirnya tetap juga nggak lolos gitu. Dan season 7 itu adalah season terakhir di mana aku bisa ikutan Indonesian Idol. Karena secara umur, kategori umurnya itu tuh 16 sampai 26 tahun waktu itu. Dan karena saya lahir tahun 85, harusnya tahun 2012 itu saya udah umur 27 tahun. Tapi karena saya ulang tahunnya Desember, jadi masih bisa ikutan, masih 26 ya kan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa pengen terus ikutan Indonesian Idol, jujur saya juga nggak tahu kenapa. Yang saya tahu karena emang kepengennya cuma Indonesian Idol. Pernah mama saya suruh saya ikut audisi ajang pencarian bakat yang serupa, tapi saya tuh nggak mau gitu karena udah di antrian loh. Di antrian di TV sebelahnya tuh ya, ada salah satu ajang pencarian bakat juga, saya udah ngantri. Di tengah-tengah antrian saya muter balik pulang. Karena kayak aku bener-bener gak tertarik dengan ajang pencarian bakat itu, maunya Indonesian Idol gimana caranya, pokoknya harus Indonesian Idol titik gitu. Dan mungkin ya satu pihak adalah sayanya juga ada semangat dan kepengennya yang besar, dan mungkin ya Tuhan melihat itu sebagai satu usaha yang gak kendor-kendor kali ya. Jadi ya kalau misalnya tadi Vina ngikutin perjalanan aku di Idol 2012, lagu aku judulnya Kemenangan. Lagu kemenanganku ada liriknya yang bilang gini, kemenangan itu adalah milik orang yang berdoa dan berjuang gitu. Jadi kalau kamu cuma berdoa doang tapi gak berjuang, 0, besar. Kalau kamu berjuang terus tapi lupa sama Tuhan yang mungkin bisa kasih segalanya buat kamu, ya bye gitu loh kata Tuhan. Jadi dua hal ini adalah hal yang menurut aku paling penting diperhatikan, baik itu dalam hal bernyanyi kah, lomba nyanyi kah, lomba kempo kah, atau apapun itu gitu yang diperlombakan, gambar kah, nari kah. Menurut aku dua hal ini tuh hal yang paling penting untuk diperhatikan gitu, untuk satu orang yang punya cita-cita, punya mimpi yang besar gitu sih. Nama aku Mova Putri Ramadita, bisa Hai. dipanggil Mova, dari Mova. Jakarta tapi tinggal di Bekasi. Oh saya Bekasi juga, Bekasi mana, banjir gak? Nggak kena banjir. Tapi Oh bagus kalau gitu, alhamdulillah ya. Aku mau nanya gimana Kak cara ngatasin rasa grogi atau nervous gitu? Oke. Makasih. Terima kasih. Aduh. Pertanyaan yang sangat bagus karena sebenarnya ya kalau aku boleh ngomong jujur, stage fright itu penting gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan ya kayak apa yang mungkin terjadi
1 menit ke depan dalam hidup kita, termasuk ketika kita ada di atas panggung gitu ya. Jadi sebenarnya nervous itu penting. Kalau kita udah nggak punya rasa nervous, menurut aku itu satu hal yang jatuhnya jadi kayak sombong gitu, kayak kita udah ngerasa oke gitu, padahal bium cencu, apapun bisa terjadi gitu loh, maksudnya di atas panggung gitu. Kalau aku pertama adalah pasti berdoa. Sebelum aku ngapa-ngapain pasti aku berdoa gitu. Nyanyi kayak apa kayak pasti aku berdoa. Kedua, karena aku penyanyi, aku vocalizing. Dan yang ketiga, udah anggap aja aku kayak lagi nyanyi buat, ya sorry mungkin ini terdengar terlalu religius, tapi aku kayak mau kasih yang terbaik buat Tuhan gitu, kayak bukan cuma sekedar biar orang lihat gua keren, tidak gitu, tapi gimana caranya aku bisa kasih yang terbaik gitu. Jadi kayak motivasinya bener gitu, bukan perkara lo denger nih suara gue, enggak kayak gitu. Jadi itu yang bisa akhirnya menetralisir adrenalin aku dengan sendirinya gitu sih. Kadang-kadang kalau kamu perhatikan juga ya, misalnya penyanyi yang gak nervous, pasti kecenderungan berasa deh, dia tuh nyanyi itu kayak, nih lihat gue nih ya, aku nggak tahu sih kamu bisa sense itu apa nggak, tapi kalau kayak yang kita benar-benar penyanyi, musisi, itu kelihatan kenceng banget gitu, kayak dia ngerasa dia oke, dia ngerasa dia udah banget gitu nyanyinya, kelihatan dari gesturnya, dari cara bernyanyinya, pasti itu orang yang udah nggak ada stage fright lagi, yang udah kayak ini mah piece of cake lah buat gue gitu, kayak udah nggak ada stage frightnya gitu. Karena jujur kayak beberapa kali saya nyanyi dengan ya diva-diva ternama, divo ternama di Indonesia, mereka aja yang sekelas internasional bahkan karirnya masih punya stage fright gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya patut dipertanyakan juga. Jadi jangan takut sama yang namanya nervous, itu sangat normal. Tinggal berdoa, ingat lakuinnya mau buat Tuhan, dan ya kadang-kadang self talk juga penting, kayak ayo misalnya siapa tadi Mova ya namanya, Mova, you can do this, you can do this, you can do this, you can do this. Kayak kamu ngomong sama diri kamu sendiri, lo bisa kok, lo bisa gitu. Gimana caranya tetap kasih energi yang positif ke diri kita. Gitu sih kalau dari aku. Nama saya Yulia Sari, Ya. saya berasal dari Kalimantan Timur. Halo, saya habis dari Kaltim. Dari Kutai Barat saya berapa hari yang lalu. Jauh ya? Saya di Samarinda. Oh Samarinda, baik. Pertanyaan saya, gimana caranya kita nyampaikan lagu itu sampai ke pendengar terus nyaman banget rasanya gitu. Oke. Sama satu lagi. Siap. Gimana caranya kita ngambil nada tinggi tapi nggak kencang, kayak apa sih? Lembut gitu tapi nggak kayak ngotot gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Siapa tadi? Yuli ya? Yuli. Oke, terima kasih Yuli. Oke, yang pertama, gimana caranya nyampein pesan ya waktu nyanyi? Well, tugas seorang penyanyi memang harus sampein pesan gitu. Jadi kita tuh penyanyi itu kita lagi bercerita lewat lagu gitu ya. Pernah nggak kamu ngerasa orang nyanyi tapi kamu tuh biasa aja? Pernah nggak? Karena dia sekedar nyanyi. Tapi pernah nggak kamu dengar orang nyanyi sampai kamu tuh kayak bisa ngerasa, aduh sedih banget ya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Karena dia lagi cerita lewat lagu, itu bedanya. Jadi seorang penyanyi itu harus tahu lirik lagu. Nomor 2, tadi apa pertanyaan nomor 2-nya? Oh, ngambil nada tinggi tanpa ngotot. Sebenarnya kalau ngambil nada tinggi tanpa ngotot itu kembali ke teknik gitu. Harus punya fondasi teknik yang benar, terutama otot perutnya nih. Diafragma ini atlet-atlet pasti ngerti lah ya, otot perut, otot mana jauh lebih ngerti dari saya. Tapi kalau misalnya ototnya, diafragmanya itu nggak berfungsi dengan baik, pasti otomatis larinya ke leher, pita suaranya cedera, suara serak abis, dan ya selesai aja gitu. Karena overuse pita suaranya. Sementara kalau pakai otot diafragma, mau nada tinggi kayak gimana pun dia udah tahu ngatasinnya supaya nggak kena ke pita suara gitu. Kayak kamu pernah denger Mariah Carey nyanyi bisa pengen udah whistle, udah nggak ada yang suaranya udah diubun-ubun gitu ya. Itu dia bisa dengan mukanya. Kan gila ya kalau dipikir-pikir, tapi itulah tekniknya tuh luar biasa gitu, seluar biasa itu gitu, sampai akhirnya dia benar-benar effortless nyanyinya, bisa sambil ketawa-ketawa
yang menurut aku juga gila nggak masuk di akal nih, Agnes Monica. Suara di mana tingginya tapi bisa tetap gitu ya. Gitu. Jadi kembali lagi ke teknik semuanya gitu. Seberapa maksimal kita melatih otot diafragma kita. Itu sih. Kami telah bangga sekali untuk bisa memulai acara Grand Final 8 besar audisi penyanyi berbakat OS Kempo Girls. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah acara kami ini dari awal hingga akhir, hingga acara ini sukses dan tidak ada halangan apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah peserta ini dari hari beliau datang sampai beliau pulang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesuksesan pada Satya Mitra Waspada, pada Dojo Kempo, setelah yang lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dawahum biha subhanahu wa ta'ala biha salam. Dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo. Hai. Apa kabar Grand Finals? 8 peserta? Sudah siap? Sudah ya, sudah siap dan mentalnya. Dan untuk membuka pada acara malam hari ini ada lagi yang harus kita nyanyikan, lagu Takdir yang akan dinyanyikan oleh saudari. Berikan aplaus yang sangat meriah kepada Tari, Mbak Tari dalam lagunya Takdir. Takdir membawaku bukan hanya mengenalmu, tapi mengalamimu lewat setiap tuturmu. Ku temukan bahagia di dalammu. Cinta sederhanamu buatku jatuhkan pilihan. Ku ingin menjadi air matamu, biar ku rasakan setiap tetes sedihmu. Setiap lukamu jadi lukaku, setiap senyummu teduhkan hati. Beri sewarti hanya kamu di hati. Kau sangat berarti, kau selalu di hati. Takdir membawaku bukan hanya mengenalmu, tapi mengalamimu lewat setiap tuturmu. Ku temukan bahagia di dalammu. Cinta sederhanamu buatku jatuhkan pilihan. Ku ingin menjadi air matamu, biar ku rasakan setiap tetes sedihmu. Setiap lukamu jadi lukaku, setiap senyummu teduhkan hati. Beri sewarti hanya kamu di hati. Kau sangat berarti, kau selalu di hati. Ku ingin menjadi air matamu, biar ku rasakan setiap tetes sedihmu. Setiap lukamu jadi lukaku, setiap senyummu teduhkan hati. Beri sewarti hanya kamu di hati. Kau sangat berarti, kau selalu di hati. Ku ingin menjadi air matamu, biar ku rasakan
Halo. Hai. Sudah siap untuk maju? Oke, sebelum siap untuk maju, saya akan bacakan kandidat dari 8 besar audisi penyanyi berbakat OS Kempo Girls. Gary, Bekasi. Berikan aplaus pada Gary, Bekasi. Dinda, Surabaya. Yulia Sari, Rawamangun, Jakarta. Mareldi, Ambon. Rosa Agustina, Lesi Lawang, Alca, Ambon. Vina, Bali. Mova, Jakarta. Arya, Bekasi. Baik, karena rekan-rekan sudah sangat siap sekali dan berlatih sangat baik sekali, maka audisinya ini juga keren sekali adik-adik Kensi karena akan dijuri langsung oleh mereka-mereka yang sangat kompeten di bidangnya. Kita panggil dengan bangga Ilham Idol Baso. Dewan juri Ilham Idol Baso, silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Bro, thank you ya bro malam hari ini kembali menjadi juri. Lalu dewan juri kedua yang tidak kalah kerennya, siapakah beliau? Siapakah? Regina Idol. Oke. Regina Idol silahkan. Dan karena acara ini adalah dari Kempo, untuk Kempo, maka salah satu dewan jurinya adalah seorang sensei. Kita panggil dengan bangga dan dengan hormat Sensei Gondo. Silakan Sensei. Ya. Baik adik-adik semuanya, adik-adik Kensi, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Mas Ilham, Mbak Regina dan Sensei Gondo. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, namun Surabaya menghasilkan berbagai penyanyi berbakat yang ada di sana. Dan salah satu Kensi finalis kita adalah berasal dari Surabaya. Kita panggil Dinda Surabaya. Berjuang sendiri melewati galau hati ini, dan ku terluka, aku kecewa, tapi tidak mengapa. Ku yakin bisa tanpamu, ku yakin bisa tanpa dirimu. Hai Dinda, jumpa lagi. Enggak, Dinda, Dinda nih suaranya unik ya, sebenarnya unik tapi nervousnya kebanyakan. Nervous ya? Deg-degan ya? Kelihatan, soalnya merem terus nyanyinya dari tadi. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Knowing that Dinda bukan benar-benar seorang penyanyi, tapi untuk bisa menyanyikan lagu yang baru dan lumayan berhasil menyampaikannya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada lomba-lomba serupa lagi nih, kurangin meremnya. Biar kita bisa tahu nih apa sih yang lagi mau Dinda ceritain dari lagu ini gitu. Itu aja sih dari aku. Kalau aku sih ngelihatnya lebih ke
karakter kamu sih dari kemarin aku udah ngomong kalau karakter kamu itu kuat. Maksudnya kamu itu bukan penyanyi yang berkarakter kayak penyanyi festival, tapi lebih ke kamu bisa nanti bisa masuk ke industri musik. Jadi kamu punya tempat sendiri gitu loh. Kamu punya segmen sendiri itu untuk kedepannya. Hari ini karena groginya luar biasa ya, jadi tadi kamu kurang full tampil. Tapi apa yang kamu nyanyikan bagus, masih bagus. Jadi nggak ada yang fals, lancar semuanya, itu aja. Ya. Sebenarnya sih aku ngelihat sih berbedanya kamu tuh lebih semakin percaya diri, itu bagus. Misalnya percaya diri, tahu porsinya. Ada percaya diri yang nggak benar sama ada yang percaya diri yang benar. Aku ngelihat kamu tadi percayanya itu masih benar gitu loh. Dalam arti nggak lebay juga, nggak too much, nggak terlalu banyak, tapi sesuai dengan lagunya. Jadi kamu itu walaupun benar banget tadi Sensei Gondo bilang ada beberapa nada yang pitchy, tapi tertutup menurut aku ya, tertutup dengan semangat kamu, tertutup dengan kepercayaan diri kamu, dan orang akhirnya mungkin kalau orang awam pasti ikut aja senang, tapi kita di sini kan juri tahu ya, kita tahu banget tahu nada banget. yang fals, nada yang enggak, tapi kamu ditutup dengan percaya diri kamu itu. Jadi mungkin peserta lain butuh belajar juga sama kamu tentang kepercayaan diri. Apalagi sudah lama ku simpan rasaku, sangat sabar ku halau rasa yang datang silih berganti. Dua kali kau ganti rasamu, tapi ku tetap setia dengan rasa yang sama, rasa cintaku hanya sama kamu. Banyak rasa yang datang dengan ketulusan hati, tapi rasaku sudah mati, sudah berhenti di hatimu. Kita janjikan istana, apalagi permata, hatiku akan selalu ada di dalam suka ataupun duka untuk Kalau menurut Kak Regina, sepertinya agak kurang sesuai sama usianya Arya. Arya masih 11 tahun dan menurut Kak Regina tuh kayak Arya belum nangkep nih. Jelas pasti belum nangkep baru 11 tahun ya. Karena lagunya lumayan dalam. Tapi melihat Arya sangat pede ya, dan maksudnya dengan gesture yang
Meskipun lupa kasih bunganya ke kakak terakhirnya ya. Tapi tapi really appreciate Arya yang super pede. Penyanyi ini harusnya begini gitu, tenang, nggak terpengaruh sama nerve-nya. Nervous ada pasti ya, tapi kamu tidak membiarkan nervous itu yang mengontrol kamu, tapi kamu yang mengontrol nerve kamu itu gitu. Dan benar kata Ilham, kita bisa rasain apa yang Ocha lagi ceritain lewat lagu gitu ya. Ku terburu, engkau di mana? Di saat hatiku hancur lebur, engkau di mana? Ku berharap engkau ada di sisi, temani hancurnya hati ini. Engkau malah pergi, tinggalkan aku. Ku berjuang sendiri, melewati galau hati ini. Aku terluka dan ku kecewa, tapi tidak mengapa. Ku yakin bisa tanpamu, ku yakin bisa tanpa dirimu. Tepuk tangan untuk Gary, malam ini bagus sekali. Ya, ini yang sebenarnya yang saya maksud dengan beberapa peserta yang tampil. Gary bisa menempatkan di mana musiknya pelan, di mana musiknya naik. Kamu bisa mengikuti itu, bisa menempatkan beberapa kalimat di mana musik harus mengiringi, dan kamu klimak di mana kamu bisa menempatkan di situ. Ya, dan tidak ada yang fals, dan bagus sekali malam ini. Ya. Buat gue pribadi, secara nyanyi lu aman lah brother, keren banget. Tapi yang harus lu tingkatin lagi, waktu lu bernyanyi, lu bukan bernyanyi buat diri lu sendiri, tapi lu bernyanyi buat orang lain, biar pesannya itu sampai ke orang lain. Tapi ya adalah saingan gue di Bekasi yang suaranya bagus loh, salah satunya. Di saat ku terpuruk, kau di mana? Di saat hatiku hancur lulu, kau di mana? Ku berharap kau ada di
dan ku kecewa. Hai Yulia, kamu powernya gede banget loh. Gede. Luar biasa loh. Ini apa ya? You know what you're doing gitu. Maksudnya kamu tahu apa yang lagi kamu lakukan tuh kamu tahu banget gitu. Kamu memang lagi cerita gitu. Meskipun agak on and off, kadang nyampe kadang enggak, tapi kamu tahu apa yang kamu lagi lakukan gitu. Dan apa ya, ketutup sih gitu dengan attitude kamu, aku suka banget. Maksudnya attitude kamu di atas panggung tuh bener-bener ya gue cuma mau nyanyi gitu, kayak kamu gak mikirin tentang apakah gue akan bagus, apakah gue akan jelek, tapi kamu hanya mau nyanyi gitu, dan ya itulah penyanyi gitu menurut aku ya. So great job. Banyak rasa yang datang dengan ketulusan hati, tapi rasaku sudah mati, sudah berhenti di hatimu. Ku tak janjikan istana, apalagi permata, tapi ku akan selalu ada di dalam suka ataupun duka untuk setia. Maufa, kamu itu nyanyi kayak, kamu nyanyi udah bener, nyanyinya udah bagus. Tapi aku sih di nyanyi itu ada yang namanya crescendo. Crescendo itu dari yang banyak rasa yang datang dengan ketulusan hati. Kamu kalau bisa kelola dengan baik, sebenarnya kamu bagus banget. Tapi masalahnya, problemnya saat ini, ya aku harus jujur ya, kamu kelolanya masih nggak baik. Jadi kita yang nonton juga kayak, kaget-kaget, karena kamu kelolanya itu masih nggak baik. Tapi di saat kamu kelola dengan baik nanti, yakin deh, gue percaya banget, kamu pasti bakalan bagus banget ke depannya. Banyak rasa yang datang dengan ketulusan hati, tapi rasaku sudah mati, sudah berhenti di hatimu. Ku tak janjikan istana, apalagi permata, tapi ku akan selalu ada di dalam suka ataupun duka untuk setia. Kamu gurih, tau nggak? Nyanyinya tuh gurih dan semuanya tuh pas. Kayak gorengan ya, gurih ya. Itu madu mecin kalau itu. Kalau itu gurih yang kayak gitu. Kayak gurih. Jadi bisa mendatangkan efek nagih gitu. Gurih yang apa ya, kayak aku pengen denger lagi gitu jadi ya dari kamu. Gitu, kayak apa ya, enak banget gitu nyanyinya. Jujur, semuanya pas, gak kebanyakan, gak kedikitan gitu ya. Terus attitude kamu di panggung tuh aku suka gitu loh, maksudnya kayak ya inilah nyanyi gitu. Ini nyanyi jujur gitu loh, nggak kebanyakan, nggak so iye, tapi juga nggak yang malu. Gimana ya? Jadi kayak kamu tuh bener-bener pas gitu, semuanya pas pada porsinya. Jadi pertahankan dan latih lagi teknik nafasnya lebih baik, kamu pasti keren banget deh. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena
dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Tepuk tangan untuk Regina dong dan Ilham. Elva dan Ilham. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan egoku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Ilham Basso. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan egoku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Sama-sama semua ya. 1, 2. Dan bila aku berdiri karena cinta, semua. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Elva dan Ilham. Oke, di sini kita punya juara 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan juara favorit. Aku perlu jelasin lagi. Juara kita akhirnya menentukan ada juara favorit.
dari kemarin udah sempat di sounding ya kalau bakalan ada juara favorit, dan kita udah sepakat dengan Pak Putu dan kedua dewan juri juga kalau juara favorit itu dia akan mendapatkan single juga. Jadi nggak hanya juara satu yang dapatin single, juara favoritnya juga bakal. Karena juara favorit itu yang menilai bukan penonton, emang kita yang menilai semua. Tapi ini udah kesepakatan kita, Pak Putu dan semua tim, kita melihat dan kita mengkaji siapa yang jadi juara favoritnya udah ada di tangan saya. Dan kita akan mulai dari juara 3 dulu ya. Regina mau yang ngomong atau ya sambil nyanyi ya. Oke, juara yang ketiga. Peserta wanita. Ayo, siapa kira-kira? Siapa? Dari kota Surabaya, Dinda Ayu. Oke, Dinda boleh maju ke depan. Sebagai juara 2 Gary Apriano dari Bekasi. Oke, silakan Gary ke depan. Oke. Terima kasih. Oke, ini kan juara 1 dan juara favorit akan mendapatkan single. Enaknya mau favorit dulu apa juara 1? Oke, kita kasih favorit dulu ya. Ini karena kita mempertimbangkan dan mengkaji dari awal, dari mulai karena di sini yang dilihat bukan hanya saat dia bernyanyi, tapi waktu dia duduk, waktu dia lagi ketemu temennya, kita itu diperhatiin semuanya. Karena aku bilang yang dilihat itu bukan hanya kalian bernyanyi di atas panggung, attitude kalian di luar panggung, di bawah. Jadi di sini kita memperhatikan itu banget. Jadi untuk juara favoritnya dan akan mendapatkan single adalah dia dari jauh banget. Kotanya kota Ambon. Ada 2 nih Ambon nih. Ada 2 nih Ambon. Ada 2 nih Ambon. Dan yang beruntung yang akan menyanyikan single buat lagu Kempo Girls adalah siapa? Pak Putu udah berdiri aja ya, bukan ya Pak Putu. Adalah selamat buat Mareli, Universitas Terbuka Ambon, yang akan menyanyikan single dari Kempo Girls. Wow. Nah, sekarang ini yang paling luar biasa. Oke, gak apa-apa, salamannya nanti aja, hadap sana. Oke. Untuk juara 1, wow, dan dia akan menyanyikan single Ku Yakin Bisa Tanpamu, dan akan mendapatkan video klip juga. Dan akan mendapatkan uang tunai juga. Pokoknya menang banyak lah pokoknya dia. Oke, langsung aja juara 1 adalah siapa?
Gak mungkin gua kan? Siapa? Jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di kayak bercanda. Tegang amat sih, tegang amat. Dan juara 1 jatuh kepada Yulia Sari Loakulu. Selamat buat Yulia Sari. Mohon untuk ke depan. Sekali lagi selamat buat Yulia Sari telah memenangkan Perkemi Idol. Ya betul ya. Tadi dan akan mendapatkan uang tunai beserta single Ku Yakin Bisa Tanpamu. Boleh semua boleh di atas ini. Awas ada kabel. Semua naik ke atas saja. Oke, sekarang saya kembalikan kepada MC karena udah cukup stres saya membacakan ini. Yang akan memberikan hadiahnya adalah mohon kepada juara 3 kepada Sensei Henry Suselisa untuk bisa memberikan hadiahnya kepada juara 3. Akan dikenakan selempang oleh Sensei Henry Suselisa. Berikan aplaus yang sangat meriah kepada Dinda Surabaya dan akan mendapatkan sertifikat persembahan dari Satya Mitra Training Center bersama Dojo Satya Mitra Waspada dan Perkemi, dan akan mendapatkan souvenir sudah. Terima kasih Sensei. Berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih Sensei Henry yang telah memberikan selempangnya. Lalu juara kedua dimohon untuk Sensei Hans Pohan untuk bisa memberikan selempangnya kepada juara kedua, Gary. Bekasi. Bekasi. Terima kasih Sensei Hans Pohan. Terima kasih. Aplausnya mana dong ke juara kedua. Lalu ada juara favorit Ambon Manise. Dimohon untuk turun. Dan yang akan memberikan selempangnya adalah Sensei Putu Chandra Wijaya. Dimohon untuk Sensei Putu memberikan selempangnya. Dan akan mendapatkan sertifikat sebagai juara favorit. Cash. Green tea. Ya, lalu ada baju dogi dari NST. Sensei Jul Kifli. Oshugi Sugiarto. Sport bag Satya Mitra Training Center dari Agustri Irawan. Ya, SMTC. Oke. Baik, terima kasih Sensei Putu.
Berikan aplausnya dong untuk favorit. Lalu selanjutnya adalah juara 1 Yulia Sari, dimohon untuk turun. Dan yang akan mengalungkan selempangnya adalah Sensei Indra Kartasasmita. Kepada beliau dimohon Pak untuk memberikan selempangnya. Sertifikat terima kasih Sensei. Dan inilah foto bersama dulu. Kita akan melakukan foto bersama. Dimohon untuk Sensei Indra, Sensei Henry, dan Sensei Hans Pohan dan Pak Putu Chandrawidaya untuk bisa. Yeay, inilah juaranya. Dan bagi peserta seluruh audisi Kensi, adik-adik Kensi dimohon untuk ke depan, semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Ku Yakin Bisa Tanpamu secara bersama-sama ya. Dan sertifikat sekaligus souvenir dari acara malam hari ini. Silahkan nyanyi dulu. Ini kisah perjalananku mengejar semua impianku. Tak semudah bayangku, tapi ku yakin bisa. Walau banyak yang meragukan dan tak memperhitungkan, tapi pasti akan ku
Hari yang melelahkan tapi bersyukur banget akhirnya acaranya sudah selesai. Acaranya keren banget karena kebetulan banget ada beberapa juri yang terlibat di dalamnya. Ada Regina Idol, ada Sensei Gondo, ada saya juga. Dan kita sih awalnya pikir suaranya bakalan biasa-biasa aja karena kan atlet Kempo ya. Tapi pas dengerin mereka nyanyi itu ngerasa kayaknya levelnya tuh ternyata levelnya mereka kayak penyanyi profesional. Jadi ya kita rasa kita harus menilainya secara profesional juga. Dan akhirnya kita udah mendapatkan juara satunya Yulia. Dan sesuai dengan apa yang kita inginkan sih, mendapatkan penyanyi yang punya karakter untuk dibawakan, untuk nyanyikan lagu soundtrack Kempo Girls. Jadi dari awal acara sampai akhir acara keren banget. Terima kasih buat Pak Putu juga, Satya Mitra, Waspada juga, dan semuanya teman-teman yang terlibat. Kalian luar biasa. Thank you banget. Malam ini bagus sekali, udah juri-juri kita bertiga berhasil menghasilkan juara-juara dengan yang luar biasa dan pesertanya luar biasa, bagus-bagus semuanya. Ya, kualitasnya cukup mengagetkan bahwa kita dari Kensi ada yang bersuara emas semuanya. Inilah Perkemi. Ya, itu aja saya kira. Pertama saya senang sekali dan tentu juga bangga sekali ya adanya acara ini dan melihat Kensi kita dari jauh, ada yang dari Palu, ada yang dari Ambon, semua tampil ini sungguh sangat membanggakan kita dan menggembirakan. Saya juga tidak menyangka bahwa ini akan menjadi sangat serius begini ya. Saya pikir ya mari kita nyanyilah, berlomba nyanyi, tetapi mereka juga mengikutinya dengan sangat serius. Dan kalau saya jadi jurinya, bingung saya. Semua bagus ya. Saya tidak mengira bahwa mereka yang biasa latihan keras, latihan bela diri itu ternyata masih memelihara seninya ya. Ini jadi satu kombinasi antara sesuatu yang lunak dan sesuatu yang keras. Ini Go dan Juho. Bagaimana harapan dari Sensei Indra terhadap para audisi dari? Wah, harapannya ya jangan sampai di sini, terus mengharumkan nama Republik ini ya, jangan sampai berhenti di sini, masih banyak kesempatan. Satu tadi pesan dari Sensei, motivasi untuk mereka. Yaitu saya pesan supaya pertama dalam Kempo supaya latihan lebih tekun ya, karena di situ ada filosofi kita dan ada juga bela diri, dan dengan kepercayaan bela diri itu mereka lebih ternyata tampil ini tidak ragu-ragu. Saya rasa itu akan lebih bisa dikembangkan lagi ya. Terima kasih. Halo, saya Regina, senang sekali hari ini bisa ada di acara Perkemi Idol yang melahirkan idol-idol dari para atlet-atlet Kempo Indonesia. Ternyata nggak hanya mahir, jago, hatam dalam hal Kempo, tapi juga sangat expert dalam hal bernyanyi. So, buat para juara, baik yang juara 1, 2, 3 maupun juara favorit, congratulations. Semangat terus nyanyinya dan semangat juga terus untuk Kemponya. Semoga terus bisa mengharumkan nama baik Indonesia dimanapun kalian ditempatkan. God bless you all. Oke, alhamdulillah malam ini acaranya udah selesai. Kita udah tahu siapa yang menang tadi dan secepatnya dia akan rekaman juga untuk bawain original soundtracknya Kempo Girl. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat sensei-sensei yang udah datang. Terus aku mau ngucapin selamat dan terima kasih juga buat para peserta. Aku berharap kedepannya Perkemi semakin kompak lagi, semakin jaya dan semakin sukses selalu. Terima kasih. Ya, ajang audisi yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut ini sangat memuaskan. Jadi kita melihat bahwa pesertanya adalah para Kensi, bukan orang luar.
artinya peserta bela diri Kempo yang kita kenal atau yang disebut dengan Kenshi. Jadi rupanya bukan berbakat olahraga saja, tapi olah vokal juga kelihatannya luar biasa. Nah, dan mereka dinilai oleh para juri orang-orang berbakat juga dari Indonesian Idol. Jadi memang luar biasa. Dari 14 peserta berkurang menjadi 8 tinggal 4 peserta. Nah, itulah yang terbaik. Mudah-mudahan ke depannya Kempo khususnya bukan hanya bela dirinya saja, tetapi olah vokalnya juga akan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara ajang mencari bakat dari keluarga besar Sorinji Kempo Indonesia sudah selesai malam ini, dan kita sudah memilih dari 15 terbaik di seluruh Indonesia. Terpilihlah menjadi 4 pemenang, juara 1, 2, 3, dan ada juara favoritnya. Mereka luar biasa sekali, dan kami berharap bahwa ini menjadi jalur untuk mereka berprestasi juga di bidang nyanyi, dan terutama mereka juga bisa lebih memperkenalkan Sorinji Kempo Indonesia, persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia kepada masyarakat luas. Ya, bagaimana filosofinya Sorinji Kempo yang luar biasa itu mereka bisa perkenalkan, dan sekali lagi selamat kepada para pemenang, dan yang mungkin saat ini belum terpilih, ini hanya kemenangan yang tertunda, bahwa kalian juga sebenarnya terpilih 15 besar dari seluruh Indonesia. Kalian juga terbaik. Sekali lagi terima kasih ya, dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.